eyes are for us. He is God veiled in flesh. He emptied himself, becoming a man, scorned and beaten and died, but raised up from the dead in glorious day. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Christ in us is the hope of our future glory. His faith we declare, with God's wisdom we teach, so that all believers to be found mature in Christ. Christ the unfailing hope, one day he shall return to carry us home. Now we toil with great zeal to preach Christ and his word, with power from above. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. All the earth let's resound his glorious name. Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa, sehat, kuat, dan tentu saja selalu bersemangat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai chapel kita pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami sepanjang hari dalam melayani Engkau melalui anak-anak didik kami di kelas kami masing-masing. Dalam mengerjakan setiap bagian pelayanan kami, Tuhan selalu menyertai kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengikuti chapel, akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau menolong kami, sehingga setiap puji-pujian yang kami nyanyikan, firman kebenaran Tuhan yang akan kami dengarkan, semuanya itu bisa menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini kami ya Tuhan yang siap menyembah, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan suatu pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke Bapak Ibu, sekarang waktunya kita untuk berdoa syafaat. Doa yang pertama dan yang kedua adalah mengenai student council yang sudah terpilih dalam pemilihan kemarin. Lalu untuk virtual field trip yang akan dilakukan oleh kelas 8. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih ya Bapak untuk berkat dan karunia-Mu ya Bapak atas penyertaan-Mu selama pemilihan student council kemarin ya Bapak. Kiranya tiap-tiap anggota yang terpilih pada student council kemarin ya Bapak bisa bekerja dan melakukan tanggung jawab mereka dengan baik ya Bapak, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rancangkan ke depannya seturut dan sesuai dengan kehendak dan visi misi-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk virtual field trip yang akan dilakukan oleh kelas 8. Kiranya Kau yang bimbing mereka, Kau yang pimpin tiap-tiap guru dan bahkan anak-anak juga ya Bapak, agar event ini berjalan dengan lancar ya Bapak, agar mereka juga dapat mendapatkan manfaat yang nyata dari virtual field trip ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama kami telah berdoa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdoa untuk 3 pokok doa selanjutnya, yaitu untuk webinar yang akan dibawakan oleh Pak Ben Poli, untuk rencana retret CEC, dan juga yang terakhir kesehatan seluruh komunitas kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh Engkau kerjakan melalui dan di dalam sekolah kami Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana webinar yang akan dilaksanakan beberapa waktu mendatang, yang mana Pak Ben Poli akan menjadi pembicaranya. Tuhan kiranya berkati setiap persiapan yang ada. Tuhan pakai kegiatan webinar ini untuk semakin memperlengkapi kami, komunitas kami, anak-anak, guru, dan semua orang yang akan hadir, sehingga melalui webinar ini kami boleh semakin mengenal Engkau, boleh mengenal diri kami. Engkau juga berkati Pak Ben Poli yang akan menjadi pembicara. Tuhan berikan hikmat, Tuhan pakai Pak Ben Poli untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana retret CEC sebagai puncak kegiatan guru-guru yang semakin diperlengkapi untuk menjadi pendidik Kristen melalui pertemuan-pertemuan CEC, kelas-kelas CEC. Tuhan pakai kiranya kegiatan retret ini untuk boleh semakin memperlengkapi guru-guru, boleh menguatkan setiap panggilan, boleh menumbuhkan hati yang mau terus dibentuk Tuhan sebagai guru Kristen yang profesional, juga sebagai pendidik yang boleh terus memiliki hati bagi pendidikan di Indonesia Tuhan secara khusus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati siapa pembicara juga yang akan menyampaikan materi melalui kegiatan ini, sehingga melalui kegiatan ini setiap pribadi yang akan mengambil bagian boleh semakin diperlengkapi Tuhan. Kami juga mau terus berdoa Tuhan untuk komunitas kami, baik itu guru, staf, keluarga kami, juga orang tua, murid, serta seluruh keluarga mereka. Kami menyerahkan seluruh anggota komunitas kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya boleh berikan kepada setiap kami kesehatan, Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk boleh terus menjalankan protokol kesehatan di tengah masa pandemi yang masih berlangsung ini. Tuhan kiranya berkati Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama menjaga komunitas kami untuk boleh tetap sehat, dan kami boleh juga terus saling
menopang satu sama lain, mendukung satu sama lain di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh anggota komunitas kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau namamu boleh dimuliakan melalui komunitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan berdoa mengenai program junior, yaitu mengenai rapotan, kemudian juga acara Christmas. Kemudian kita juga berdoa mengenai adaptasi PTMT untuk seluruh siswa sekolah kita di harapan. Dan yang ketiga kita akan berdoa untuk penanganan mengenai menekan angka COVID. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan, terima kasih atas hari ini. Engkau sungguh baik sehingga kami bisa memiliki waktu untuk kami berkomunitas bersama. Dan sekarang kami Tuhan, kami sungguh tergantung padamu dan kami ingin bermohon padamu Tuhan untuk beberapa hal yang kami sedang gumulkan. Yang pertama adalah mengenai program junior Tuhan. Mari Kau berkati guru-gurunya, Kau berikan hikmat dan juga kreativitas dan juga kekuatan secara fisik sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, terutama administrasi dan menjelang juga rapotan dan termasuk juga acara Christmas yang dipersiapkan. Kiranya kami bisa mengakhiri semester ini dengan baik Tuhan dan namamu dipermuliakan sehingga Kau dikenal juga oleh orang tua dan juga anak-anak yang merasakan kehadiranmu dalam kelas kami, dalam pelaksanaan bidang kami. Kami juga berdoa untuk adaptasi PTMT. Tuhan kiranya berkati kami sungguh gak mampu kalau dari Tuhan. Kami gak mampu tanpa Tuhan menyertai kami semua. Kami mengucap syukur atas COVID yang sudah menurun dan kami siap untuk terima anak-anak Tuhan. Tapi kiranya Tuhan melengkapi kami baik dari sisi sekolah maupun dari pihak orang tua dan siswa. Kami tetap kokoh dalam melaksanakan protokol kesehatan. Dan kiranya lewat PTMT ini anak-anak yang kira-kira bermasalah dalam pembelajaran online Tuhan pun bisa segera teratasi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk infrastrukturnya ke depan agar semakin maju dan semakin mendukung dalam program pembelajaran kami Tuhan, sehingga dari sisi gurunya, dari sisi siswa, dari sisi orang tua dan juga infrastruktur itu semua saling mendukung dan semakin memantapkan pendidikan Kristen Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan pemerintah Tuhan untuk menekan angka COVID. Tuhan kiranya tetap menjaga suasana lebih baik lagi Tuhan, sehingga angka COVID semakin mengecil dan semakin mengecil. Bahkan kami ingin mendengar tidak ada kasus lagi di negara kami. Kami juga berdoa agar hal ini Tuhan menjadi pembelajaran bagi kami semua, untuk kami selalu menggunakan protokol kesehatan dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap instansi, polisi maupun pihak kesehatan. Tuhan berkati mereka semuanya yang mereka di jalur depan Tuhan dalam penanganan COVID. Kami juga berdoa untuk pemerintah, Tuhan berkati juga secara infrastruktur pendukung juga, dan kami semua masyarakat patuh terhadap protokol COVID. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mau mendoakan para leaders dan juga kita mau mendoakan persiapan Natal para guru dan juga staf SDH Makassar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan buat berkat hari ini. Sekarang kami juga mengingat para pemimpin kami, leaders, baik di yayasan maupun di setiap unit SDH, SLH, SPH dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dengan kebijaksanaan dan juga dengan kesehatan, supaya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat persiapan Natal, guru dan staf, kiranya Tuhan memberkati panitia yang terlibat, Tuhan memberkati acara, Tuhan memberkati semua orang yang terlibat dalam acara, supaya acara Natal kali ini bisa benar-benar memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Ibu Lestariani, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama menyanyikan satu pujian yang berjudul The Creed. Our Father everlasting,
light. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. In the name of Lord. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe, and I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. We believe in Lord Jesus. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. Come on! I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection.
Selamat sore rekan-rekan Didian Harapan. Hari ini tema kita adalah Yesus menyembuhkan anak dari seorang pegawai istana yang merupakan tanda kedua pelayanan Yesus yang dicatat di dalam kitab Yohanes. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami bisa melewati masa-masa pandemik yang tidak mudah ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kami, dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman, dan sekaligus juga kekuatan dan dorongan untuk bisa melakukan apa yang kami dengarkan dan kami renungkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Teks kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 46 sampai 54. Nah, untuk memahaminya, saya mengajak kita untuk membaca akan perikop ini bersama-sama. Silakan rekan-rekan membuka Alkitabnya dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai 54. Saya akan membacakannya bagi kita. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, rekan-rekan sekalian, ingat gak pertama kali pengalaman ketika percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang menyebabkan saudara-saudara atau rekan-rekan sekalian memutuskan untuk percaya dan kemudian memberi hidup kepadanya? Apakah karena melihat mukjizat? Apakah karena mengalami pengalaman supranatural? Atau percaya karena mendengar khotbah atau penjelasan seseorang yang begitu meyakinkan tentang siapa Yesus, tentang siapa Tuhan itu? Nah, saudaraku, untuk memahami perikop ini, ayat 43 dan 45 sebelumnya adalah bagian transisi yang perlu kita perhatikan ya, untuk bisa memahami keseluruhan konteks yang tadi kita sudah baca. Nah, saya mengajak kita untuk membuka dan membaca ayat 43 sampai 45 ini di dalam Yohanes pasal yang keempat. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika membaca 3 ayat ini, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dan pikirkan. Yang pertama, ayat 44 Tuhan Yesus berkata, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Namun, bagaimana mungkin ini menjadi alasan bagi Yesus untuk pergi ke Galilea? Ya, setelah dia berkata seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri, namun kemudian dikatakan bahwa dia pergi ke Galilea yang merupakan kota atau daerah asalnya itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidakkah hal ini berlawanan dengan ayat yang setelahnya, ya, di mana di situ menggambarkan penyambutan yang diberikan oleh orang-orang Galilea kepadanya. Nah, sebelum ayat ini,
bagian perikop sebelumnya menjelaskan kepada kita bahwa 2 hari Tuhan Yesus menghabiskan waktunya di Samaria. Dan selama di sana, saudara-saudara, kejadian spektakuler itu terjadi dan berakhir dengan sukses. Banyak orang Samaria menjadi percaya. Dan mereka menjadi percaya karena mereka sendiri mendengarkan pengajarannya dan tahu bahwa dia, yaitu Yesus, itu benar-benar adalah juru selamat dunia. Nah, Galilea itu adalah tempat asal Yesus. Nah, kalau memperhatikan dari ayat sebelumnya, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri, berarti Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus dengan sengaja pergi ke tempat di mana dia tidak diterima dan tidak dihormati. Nah, saudara, ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena di bagian awal Injil Yohanes, di dalam Yohanes 1 ayat 11 ya, sudah jelas dikatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Namun saudara, mengapa di ayat 45 dikatakan bahwa orang-orang Galilea menyambut dia? Bukankah seharusnya dia ditolak karena Tuhan Yesus kembali ke Galilea yang adalah tempatnya sendiri? Nah, jadi bagaimana kita memahami bagian ini, saudara? Nah, ada banyak sekali alasan ketika dikatakan seseorang itu datang kepada Yesus ya, saudara. Mereka yang menghampiri, bahkan sampai berdesak-desakan ya, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, itu dilandasi oleh motivasi yang berbeda-beda. Ada orang yang menyambut Yesus karena sesungguhnya dia tidak menghormati dia di dalam hatinya. Ya. Mereka menyambut dia, mencari dia karena apa, saudara? Karena mukjizat, karena tanda-tanda yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika kita membaca ayat 45 yang mengatakan orang-orang Galilea pun menyambut dia, yang disebut dengan menyambut dia di sini memiliki beberapa pengertian dan alasan, saudara. Nah, nanti kita akan membaca ya di dalam pasal yang ke-6 Yohanes, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Dikatakan bahwa orang banyak itu berbondong-bondong mengikut dia, ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, ayat yang ke-6. Pada keesokan harinya orang banyak, ayat 22. Ketika orang banyak melihat, ayat 24. Jadi kata orang banyak itu, saudara, muncul banyak sekali. Namun ketika Tuhan Yesus mulai mengajar mereka, sebagian dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup untuk mendengarkannya? Di dalam ayat yang ke-60, pasal yang ke-6. Dan Yohanes mencatat, saudara, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ayat 66. Nah, jadi ada orang yang menyambut Yesus, namun sesungguhnya mereka tidak menghormati dia sebagai Tuhan di dalam hatinya. Ya, mereka tidak menghormati dan sebetulnya tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan di dalam hatinya. Mereka menyambut dia, mereka mencari dia. Kenapa? Karena mukjizat, karena tanda-tanda yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan bukankah sebenarnya, saudara, kita melihat hal ini di zaman sekarang ini? Orang-orang yang banyak datang di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan, sebetulnya mereka datang tuh karena apa? Mereka tuh cari siapa, saudara? Maka jangan heran ketika ada KKR kesembuhan ilahi, ya, di mana katanya di situ ada mukjizat. Orang sakit bisa sembuh, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Maka ibadah itu, saudara, pasti ramai sesak dengan orang banyak. Mereka cari siapa dan cari apa? Apakah mereka cari Tuhan? Nah, di dalam kisah ini, Yohanes memperjelas kepada kita bahwa orang-orang Galilea yang menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Yang dimaksud adalah peristiwa mukjizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengubah air menjadi anggur. Nah, di dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Di situ dikatakan, saudara, banyak orang percaya. Namun percaya seperti apakah yang orang banyak ini miliki kepada Tuhan Yesus? Orang banyak yang disebut percaya ini, saudara, percayanya percaya superficial, percaya
yang bukan didasarkan karena mengenal pribadi Allah dan bahwa Dia adalah Allah yang benar dan hidup. Bukan itu. Bukan percaya karena mengenal siapa Dia, tetapi semata-mata karena mereka melihat mukjizat dan tanda-tanda. Mukjizat dan tanda-tanda saja, saudara. Sehingga karena itu mereka menjadi percaya. Dan pada waktu itu, saudara, banyak orang yang mengikut Yesus karena motivasi yang seperti ini. Ya, mengikut Dia karena tertarik dengan pertunjukan-pertunjukan yang dilakukan. Namun mereka semua sama sekali sebetulnya tidak peduli dengan ajarannya. Itulah yang menjadi latar belakang kisah pegawai istana, saudara, yang anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang tadi kita sudah bacakan. Kejadiannya di Galilea. Di tempat yang sama ketika Tuhan Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Dan ketika pegawai istana itu datang, Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Nah, perhatikan saudara, kata kamu di dalam kalimat ini dua-duanya adalah plural ya, jamak. Jadi Tuhan Yesus sebetulnya bukan hanya menunjuk kepada pegawai istana itu, namun kepada orang banyak, kepada mereka semua ya yang ada di situ. Nah, kamu semua adalah pencari mukjizat. Tuhan Yesus berkata begitu, sign seeker, miracle seeker, wonder worshipper ya. Kamu mengatakan bahwa kamu percaya, namun kamu percaya seperti orang-orang di Yerusalem di hari Paskah itu. Kamu percaya semata-mata karena melihat mukjizat dan tanda-tanda yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kamu percaya bukan karena kamu mengenal pribadinya dan siapa Dia. Kamu tidak peduli dengan pengajarannya. Kamu hanya mencari Dia karena mukjizat yang dilakukannya. Lalu saudara, bagaimana dengan pegawai istana itu? Apakah dia sama seperti mereka yang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus karena mukjizat yang dilakukannya itu? Nah saudara, di sini kita melihat meskipun Tuhan Yesus berkata demikiannya, pegawai istana itu saudara tetap saja memohon ya, supaya Tuhan Yesus datang sebelum anaknya mati. Dan Tuhan Yesus merespons permohonan itu saudara ya, dengan berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Nah, kita bisa melihat bahwa perkataan Tuhan Yesus kepada pegawai istana itu semacam seperti sebuah ujian ya saudara. Dan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa anaknya hidup, pegawai istana itu langsung percaya dan dikatakan dia kemudian pergi. Dia tidak memaksa ya Tuhan Yesus untuk pergi bersama dia. Juga tidak mempertanyakan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa anaknya hidup ya. Dia simply believe ya, percaya saja dan kemudian dia pergi. Nah, kisah yang dicatat oleh Yohanes ini saudara menggambarkan kepada kita hubungan antara iman dan mukjizat ya. Yohanes menggambarkan kepada kita tentang iman si pegawai istana kepada kuasa Tuhan Yesus yang mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Saya ulangi sekali lagi. Yohanes menggambarkan kepada kita tentang iman si pegawai istana kepada kuasa Tuhan Yesus yang mampu untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Nah, bagaimana kita seharusnya memahami hubungan antara iman dengan mukjizat ini? Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda mukjizat, kamu tidak percaya." Saudara, ia tidak berbicara kepada sekali lagi pegawai istana itu secara pribadi, tetapi berbicara secara umum kepada masyarakat ya Galilea saat itu. Tuhan Yesus sesungguhnya sedang mengangkat masalah tentang ketidakcukupan iman yang berorientasi kepada mukjizat. Tidak cukup engkau hanya punya iman yang orientasinya kepada mukjizat saja. Nah, Tuhan Yesus saudara langsung mengatakan hal itu di depan pegawai istana itu. Menunjukkan betapa serius Tuhan Yesus tidak ingin disalah mengerti di dalam kuasanya. Jawaban Tuhan Yesus yang sepertinya tidak berempati ya, cenderung kasar ya, sengaja sebetulnya hal itu saudara diarahkan untuk tidak membiarkan pegawai istana itu dan seluruh rumah tangganya berhenti atau tertahan di dalam iman mereka yang semata-mata berorientasi kepada mukjizat ya. Jadi perkataan itu bukanlah sebuah tuduhan, tetapi lebih tepat jika kita melihatnya sebagai sebuah tantangan Tuhan Yesus kepada pegawai istana itu.
Nah saudara, mukjizat itu adalah bagian ya daripada misi pelayanan Tuhan Yesus. Dari kisah-kisah Injil kita melihat bahwa mukjizat itu adalah sarana untuk membawa orang kepada Tuhan ya. Mukjizat itu sarana membawa orang kepada iman kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi satu hal yang perlu kita ketahui saudara. Tuhan Yesus lebih daripada mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Ia lebih daripada roti yang dia bagikan. Ia lebih daripada seorang anak yang dia sembuhkan. Ia sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri adalah mukjizat dari atas itu. Itulah mengapa kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, dia mengatakan bahwa dia adalah roti hidup. Ia adalah kebangkitan dan hidup. Ia adalah terang dunia. Tuhan Yesus saudara menuntut kita untuk memiliki iman lebih daripada iman di dalam kuasanya untuk melakukan mukjizat-mukjizat tersebut. Nah di zaman sekarang ini saudara kita melihat bahwa mukjizat memang masih ada ya. Tapi mukjizat yang seperti yang dulu terjadi saudara tidak banyak kita saksikan lagi pada zaman sekarang ini ya. Karena cara Allah bekerja di dalam setiap zaman itu tidak sama. Nah karena itu ketika seseorang mengalami mukjizat saudara, tidak dengan sendirinya berarti orang yang mengalami mukjizat itu telah ikut serta di dalam karunia Allah di dalam Yesus. Tetapi orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus yang ikut serta di dalam mukjizat yang ia berikan itu. Saya ulang sekali lagi ya. Ketika seseorang mengalami mukjizat saudara, tidak dengan sendirinya berarti orang itu yang mengalami mukjizat itu telah ikut serta di dalam karunia Allah di dalam Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, orang yang percaya kepadanya, itulah yang akan ikut serta. Ya. Maksudnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan ikut serta di dalam mukjizat yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Nah mukjizat-mukjizat bukan hanya mendahului iman sebagai sarana untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mukjizat juga datang setelahnya ya, sebagai tanda kutip keuntungan ya akan iman kepadanya. Nah jadi Tuhan menuntut kita untuk percaya dulu kepada pribadinya, maka perkara-perkara yang besar, yang lain itu ya akan Tuhan nyatakan bagi kita. Nah si pegawai istana ini saudara adalah contohnya ya. Ia datang kepada Yesus atas dasar mukjizat yang ia inginkan. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan pergilah anakmu hidup. Pegawai istana ini percaya, ia beriman tanpa terlebih dahulu dia sudah melihat ya. Dan pada akhirnya saudara ia melihat bahwa mukjizat itu terjadi. Anaknya sembuh saudara. Nah saudara, Tuhan Yesus memanggil setiap kita untuk percaya kepadanya. Kepada dirinya. Dan bukan hanya sekedar kepada kuasa, kepada mukjizat yang bisa dilakukannya. Ia memanggil kita untuk tidak lagi hanya bersandar kepada mukjizat, tetapi kepada dirinya sendiri. Nah ketika Tuhan Yesus saudara pertama kali bertemu dengan kedua murid pertamanya, di mana sebelumnya mereka ini adalah murid Yohanes Pembaptis ya. Tetapi Yohanes Pembaptis kemudian menyuruh mereka untuk mengikuti Yesus. Nah ketika mereka mengikut Tuhan Yesus bertanya, apakah yang kamu cari? Nah mereka menjawab ya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Tuhan Yesus kemudian berkata ya kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Kemudian mereka saudara datang dan melihat ya di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Yohanes 1 ayat 38 dan 39. Nah saudaraku, Tuhan Yesus bertanya, apa yang mereka cari? Nah pertanyaan ini sangatlah penting sebetulnya ya. Dan pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita. Apa yang kita cari? Apa sebenarnya yang kita inginkan? Mengapa kita percaya dan kemudian memutuskan untuk mengikut Tuhan di dalam hidup kita? Apa yang kita cari? Saudara, ketika murid pertama itu ditanya apa yang kamu cari, mereka menjawab, Rabi, di manakah kamu tinggal? Nah Tuhan Yesus mengetahui isi hati mereka saudara. Mereka mengikut Tuhan Yesus karena mereka ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dan indah. Mereka berharap akan mendapatkan kehidupan yang baik itu, yang indah itu dengan cara mengikut Tuhan Yesus. Jadi mereka sebetulnya cari siapa?
Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin dapatkan ketika mereka mengikut Tuhan Yesus. Kehidupan yang baik. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang sederhana. Mari dan kamu akan melihatnya. Saudaraku, Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengenalnya dan menjalani kehidupan yang lebih dalam bersama dengan Dia. Dia memanggil kita untuk mengenal apa yang menjadi kehendaknya, memikirkan apa yang Dia pikirkan, dan melakukan apa yang Dia lakukan. Saudara, saya seringkali berpikir dan merenungkan apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengatakan kalau Tuhan sudah jadi gembala di dalam kehidupanku, sebetulnya itu sudah cukup bagiku. Nah, beberapa hari lalu di dalam salah satu kelompok kecil saya, saudara, saya sempat bilang, berani nggak saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Daud itu. Berani bilang, Tuhan, asal Engkau ada, itu sudah cukup bagiku. Aku gak butuh apa-apa lagi di dalam hidupku. Bagaimana kalau misalnya Tuhan mengambil segala sesuatu yang saya miliki, dan yang tinggal hanyalah Tuhan. Masih gak saya mengatakan, Tuhan, Engkau pun itu sudah cukup bagiku. Saudara, kiranya melalui pengalaman pejabat istana ini, dan bagaimana Tuhan Yesus meresponinya, menjadi perenungan bagi kita. Apakah sebenarnya yang kita cari ketika kita ikut Tuhan? Apakah setelah sekian lama yang kita cari melulu dan yang kita selalu doakan adalah minta, berkat, sukses, penyakit disembuhkan, hidup yang lancar. Pernahkah kita merindukan pengenalan akan Dia, menikmati penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudara, menjadi contoh bagi kita. Bahwa tidak semua apa yang mereka minta diberikan oleh Tuhan. Mereka tidak selalu mengalami mukjizat. Walaupun ada yang mengalaminya, saudara. Rasul Paulus, seumur hidup bergumul dengan duri di dalam dagingnya. Kalau kita membaca di dalam salah satu suratnya, 3 kali dia minta Tuhan supaya mencabut duri di dalam dagingnya itu. Namun Tuhan tidak memberi apa yang dia minta. Sampai akhirnya Paulus pun mengerti dan dia berkata, kasih karuniamu sudah cukup bagiku. Petrus, murid-murid yang lain mengalami begitu banyak kesulitan dan penderitaan. Petrus meninggal dengan disalib terbalik. Rasul-rasul yang lain mati martir. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Tapi mereka tetap mengikuti Dia. Dan bahkan mereka memberikan diri mereka mati karena iman mereka kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Apa yang kita cari? Apa yang kita inginkan ketika kita percaya kepada Tuhan? Masihkah iman kita berorientasi kepada kuasa Tuhan yang melakukan mukjizat itu? Ataukah kita sudah mengalami kerinduan yang lebih daripada itu, yaitu mengalami Tuhan, mengenal pribadinya, menikmati Dia, mengenal apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dan rencana-rencananya di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari sekali lagi kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur melalui pengalaman pegawai istana ini, kami boleh merefleksikan hal yang sama di dalam diri kami. Apakah kami seperti orang banyak itu yang hanya cari-cari Tuhan karena ingin mendapatkan mukjizat dan tanda-tanda? Yang mencari Tuhan karena ingin mendapatkan berkat-berkat. Dan kami sama sekali tidak memiliki kerinduan untuk mengenal pribadi-Mu, kehendak-Mu, dan mengenal diri-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pengalaman pegawai istana ini setelah dia percaya kepada Tuhan. Dia menyaksikan bagaimana mukjizat terjadi. Tapi lebih daripada itu, dia mengalami perubahan sehingga dia betul-betul memiliki keyakinan, percaya kepada Tuhan bukan semata-mata karena mukjizat, tetapi karena pengenalannya akan siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Tolonglah kami Tuhan di dalam iman percaya kami. Biar kami boleh melihat dan menyaksikan akan
bukan hanya kuasa-Mu itu di dalam hidup kami, tapi mengenal pribadi-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan menolong setiap kita. Amin.